Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah tutorial ya, cara mengecek kesehatan eMMC kalian. Jadi di Redmi Note 7 ini saya sudah jarang banget untuk upload mengenai video custom ROM di Redmi Note 7 karena kesehatan eMMC di Redmi Note 7 ini cukup berbahaya sekali untuk gonta-ganti custom ROM, karena saya sudah 1 tahun lebih gonta-ganti custom ROM dan ini sangat berbahaya untuk kelancaran di Redmi Note 7 ya. Kalau kalian tahu eMMC itu seperti chipset yang ada di Redmi Note 7 seperti RAM, kemudian ROM ataupun yang internal itu di situ cuy. Jadi kalau kalian yang sering tiba-tiba aplikasinya close, kemudian tiba-tiba mati sendiri, ribut sendiri, itu kalian perlu cek eMMC kalian ya, apakah masih sehat ataukah sudah sakit seperti saya ini. Nah, untuk cara ngeceknya di sini kalian harus di root, harus sudah ada Magis ya. Kemudian kalian download, bisa pakai Mix Explorer, kemudian ataupun pakai yang lain. Pokoknya ini sudah ada apa itu namanya, aplikasi file manager yang bisa menembus aplikasi folder di rootnya. Nah, seperti ini, kita masuk di folder root, kemudian kalian cek di sini. Kalau kurang jelas kita terangin ya. Oke, jelas nggak ya? Oke, kita fokuskan dulu, takutnya nggak jelas cuy. Oke, sudah, kita masuk di sistem SYS. Nah, ini SYS, kemudian kalian pilih, kelas ya, CLASS, kemudian MMC. Kalian cari MMC, mana kok nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Kita cari MMC host ya, MMC host sudah ketemu. MMC underscore host kalian pilih, kemudian pilih di MMC 0 yang 0 ya. Kemudian kalian bisa pilih lifetime. Di sini MMC 001 ya. Oke, sudah masuk di sini. Kemudian pilih lifetime ini. Nah, kemudian kalian bisa buka lewat teks. Kemudian bisa pilih pakai ATM viewer. Nah, di bagian ini sudah kelihatan ya. Ini kondisi MMC saya itu 0 kali 07, 0 kali 03 ya. Itu berbahaya cuy. Jadi MMC saya sudah sakit-sakitan. Kalau digonta-ganti custom ROM ya kemungkinan ya bisa matot atau break ataupun yang lain ya. Di sini untuk ngeceknya itu seperti ini ya. Oke, kita nyalakan internet dulu ya, biar bisa ngecek. Nah, ini oke. Nah, ini di sini cara cek kesehatan eMMC itu kalian bisa lihat di sini. Ada 0x01, 0x01 itu 100% sampai 90%. Kemudian 01 sampai 02 itu 90 sampai 80%. 01, 03, 80 sampai 70%. Dan 01, 04, 70 sampai 60, 01, 05, 60 dan seterusnya teman-teman. Di sini punyaku sudah 07 cuy. 07 itu sudah sekarat, wis sakaratul paling ya, mungkin ya. Sudah gak kuat untuk hidup. Makanya Redmi Note 7 saya sudah gak pernah ku oprek lagi, cuma pasang custom ROM saja ya. Untuk sudah aku lereni untuk gonta-ganti ROM dan cuma pasang substratum saja ya,
Saya ulangi tadi ada salah dikit omongan ya. Dan kalian cek dulu apakah MMC kalian itu sudah membaik atau enggak. Kita bahas dulu MMC itu apa sih. EMMC saya juga lupa cuy. Kita browsing dulu di Google. Nah, mengenai EMMC, di sini ada versi terbaru dari EMMC yaitu UFS ya. Kalau di Poco itu sudah UFS, jadi lebih cepat untuk write maupun ngerendernya. Kok ngerender? Apa write dan read. Jadi untuk ngereadnya cepat, baca file itu cepat. Kalau di MMC itu versi yang lama. Jadi EMMC itu kemungkinan bisa cepat rusak ya daripada yang UFS, tapi saya belum tahu untuk UFS itu apakah bertahan lama atau enggak ya. Nah, eMMC sendiri berfungsi sebagai modul controller yang berbentuk sebuah chip. Jadi chip semakin lama kemungkinan penyimpanan eMMC ini akan semakin penuh. Jadi internal kalian kalau semakin banyak data itu juga berpengaruh ya untuk kesehatan eMMC kalian ya. Jadi saran saya jangan sampai penuh untuk bagian internal. Kalian bisa longgarin atau hapus data-data yang nggak penting itu. Dan ketika semakin penuh, tentu kinerjanya akan semakin menurun ya, karena terbebani dengan file yang ada di internal kalian. Untuk itu semakin lama banyak kasus itu yang kita temui ketika penyimpanan penuh berujung pada aplikasi yang foreclose. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk gonta-ganti custom ROM itu kan sering kita format data ya. Format data wipe itu bisa menyebabkan rusaknya atau menurunnya daya tahan eMMC ya, bukan daya tahan tubuh cuy. Nah, seperti itu. Kemudian ini hati-hati 6 gejala eMMC ya. Gejalanya itu yang tadi disebutkan, seringnya foreclose, kegagalan flashing custom ROM itu sering gagal ya, gagal nge-wipe data atau factory reset itu sering gagal ya. Kemudian kegagalan upgrade. Jadi upgrade itu seperti upgrade custom ROM, kemudian upgrade Android 11, kemudian dan masih banyak lagi. Ataupun bolak-balik tiba-tiba mati sendiri, nyala sendiri, itu aneh kan. Jadi kalian cek aja kesehatan eMMC kalian. Dan sorry kalau layarnya tiba-tiba redup sendiri ya, karena autofokusnya langsung di layar, jadi ya seperti itu, ngikut untuk kontrasnya. Gitu saja untuk video kali ini mengenai cara cek kesehatan eMMC. Itu kemungkinan ya, kalau ngecek eMMC lebih baik pakai hardware atau pakai ngecek pakai alat gitu. Kalian bisa temui di counter untuk ngecek MMC itu berfungsi masih baik atau enggak, daripada yang software semacam ini yang ada di file root ya. Itu kemungkinan beda-beda tipis lah. Lebih baik kalian bisa cek dipakai hardware atau pakai software di laptop mungkin ya. Kemungkinan bisa ngecek secara real apakah itu berpengaruh masih baik atau enggak ya. Dan saya juga kurang paham untuk software ataupun hardware yang bisa ngecek eMMC itu apa namanya. Kalian bisa cek aja di Google itu apa ya. Dan gitu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka mengenai custom ROM, jangan panik ya. Jangan panik karena HP itu semakin lama dipakai ya pasti cepat rusak cuy. Ketika beda lagi kalau kalian pajang, kalian museumkan, itu ya mestinya bertahan lama. Dan kalau elektronik ya, meskipun kalian nggak pakai, kalian diemin, itu kemungkinan bisa juga rusak cuy. Karena elektronik ya, sama seperti TV saya yang ada di situ, itu nggak pernah aku pakai, tiba-tiba ya rusak sendiri cuy. Oke, gitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai Redmi Note 7. Mungkin kita coba untuk ganti custom ROM untuk kesekian kalinya aja.
Kalau kalian suka ya kalian like, share, subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Okay. See you. Wes. Sampai jumpa. Bye. Bingung.